Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Dwi Mas Muda. Kita bersua dalam Warta Wasaka Kalsel sepekan. Dan pekan ini sejumlah kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mewarnai berita pembangunan Banua. Dan langsung saja, segera kita simak. Inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Berita diawali dari Banjarbaru pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Agenda nasional ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 12 Januari 2026. Peresmian 166 sekolah rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memeratakan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Banjarbaru dipilih sebagai pusat kegiatan nasional dengan sekolah rakyat terpadu 9 sebagai model integrasi pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut antusiasme masyarakat dan pelajar sekolah rakyat di kawasan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru. Anak-anak sekolah rakyat, murid-murid, anak-anakku, jangan kau kecil hati, jangan kau malu orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin atau hanya tukang pemulung. Jangan kau malu. Mereka mulia, mereka kerja keras, halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu. Jangan pernah kecil hati. Turut hadir Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas yang menegaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Rangkaian peresmian ditutup dengan peninjauan fasilitas Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru sebagai model nasional penguatan pendidikan bagi masyarakat rentan. Bukan hanya Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan guna meninjau langsung daerah terdampak banjir di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Banjar pada Kamis 8 Januari 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah tiba di Pangkalan Udara Samsudinur, Wakil Presiden melanjutkan perjalanan ke Desa Juu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Wapres meninjau pos pengungsian dapur umum serta pembersihan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir. Kunjungan dilanjutkan ke Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta langkah mitigasi dan pemulihan berjalan optimal. Dalam kunjungan kerja ini, Wakil Presiden didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman bersama sejumlah pejabat nasional dan daerah terkait. Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat sinergi pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, menjamin distribusi bantuan, dan memulihkan aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat. Masih informasi terkait banjir pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin turun langsung meninjau lokasi banjir di Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dan berikut liputan selengkapnya. Untuk mencapai lokasi terdampak, Gubernur Haji Muhyiddin bersama rombongan menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 2,5 km menggunakan perahu karet. Kita meninjau, mungkin ada kepala desa Lok Buntar ini. Nah, kami akan melihat nanti di mana kira-kira kami bisa membangunkan shelter. Kehadiran gubernur disambut antusias oleh warga yang terdampak banjir. Dalam kunjungan tersebut, gubernur menyapa warga sekaligus menyerahkan bantuan logistik berupa sembako, obat-obatan, serta perlengkapan bayi.
kami hari ini menyerahkan secara simbolis kepada Bupati itu sembakonya, dan hari ini obat-obatan kami serahkan kepada kepala desa. Nah, silakan masyarakat kalau ada yang ibu hamil, ada berita, datang ke tempat pembakar. Dan hari ini pun kami minta kepada pembakar, siapa tanahnya, siapa tahu ada yang menghibahkan yang di pinggir sungai, antara sungai dan jalan, ini kita buatkan shelter atau rumah panggung. Jadi, akan datang itu mudah di sana kita menyuplai apa. Nah, tapi mudah-mudahan jangan sampai tiap tahun. Nah, tapi kan karena di pinggir sungai ini kan bisa terjadi. Gitu. Dan sini tolong dibagikan dapat 1-2 rumah 200. Sembako dari HPBD, sementara ini dulu obat-obatan dari Kepala Dinas, sedangkan duit pribadi gubernur. Walaupun karena kita bersyukur juga kepada Tuhan kita masih diberikan hidup umur panjang. Penyaluran bantuan dilakukan melalui Kepala Desa dan Ketua BPD dengan pengawalan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Kami tidak bisa ke rumah mengantar ulun sendiri, ulun sampai di sini sampai lutut sudah, tapi di RT 8 itu sampai ke dada, sampai ke leher ya. Nah, ini rumahnya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur kita, Pak Haji Muhyiddin, yang sudah memberikan sumbangannya atau hadiahnya untuk desa kami, dan kami terima, dan insya Allah kami sampaikan walaupun sampai malam pada hari ini, insya Allah sampai ke rumah masing-masing. Sepanjang peninjauan, Gubernur tampak menyapa warga dari Jalan Martapura Lama hingga menyusuri sejumlah RT di Desa Lok Buntar. Sejumlah warga mengaku terharu atas kehadiran pemerintah provinsi di tengah kondisi banjir yang telah berlangsung hampir setengah bulan. Dalam kunjungan ini, Gubernur Haji Muhyiddin didampingi Kepala BPBD, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur menegaskan pentingnya pendataan warga terdampak secara akurat agar bantuan dapat tepat sasaran. Gubernur juga menghimbau kepala desa di wilayah terdampak lainnya untuk melakukan pendataan per rumah dengan identitas yang jelas yang dapat diserahkan kepada BPBD Provinsi. Kedepan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan pembangunan shelter atau rumah panggung bertingkat sebagai tempat pengungsian saat banjir apabila tersedia lahan hibah dari warga. Selain bantuan logistik pemerintah provinsi, Gubernur Haji Muhyiddin juga menyerahkan bantuan uang tunai secara pribadi kepada warga terdampak banjir. Desa Lok Buntar sendiri merupakan salah satu dari ratusan titik banjir di Kalimantan Selatan dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa dan hingga kini masih merendam pemukiman warga. Selain meninjau banjir di Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin juga melanjutkan serangkaian kunjungannya ke sejumlah titik terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Dan tidak hanya meninjau kondisi warga, Gubernur juga menyerahkan bantuan logistik serta memastikan penanganan darurat di lapangan berjalan cepat dan tepat sasaran. Dan berikut kompilasi penyerahan bantuan lainnya di beberapa lokasi berbeda di kunjungan Gubernur Kalimantan Selatan di lokasi banjir. Ke dalam dulu ya, ke dalam dulu. Ya, dihitung 109, langsung kita mana? Ibu sakit kita. Tidak, belakang aja aman-aman. Balik kawan nih. Siap. Dicoba Pak. Saya di sini ya. Nah, mungkin habis. Ada berapa? Adaru, Piti Adaru, dan Belang. Makalan. Hari ini kita membagi ditemani dengan jadi. Iya, sekolah kan dia masuk sekolah masih hanya terapi. Gak ada Pak Gubernur. Kalau duit kan sampai pada Mas.
Mudah-mudahan sehat bertahan. Terima kasih Pak Gubernur. Masih informasi seputar banjir pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Haja Fatul Jana Muhyiddin tak mau ketinggalan. Istri Gubernur Haji Muhyiddin ini juga turun langsung meninjau warga terdampak banjir di Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Dalam kunjungan tersebut, Hajah Fatul Jannah menyalurkan bantuan sejak memasuki wilayah desa. Mengingat jumlah warga terdampak cukup banyak, pendistribusian bantuan dipercayakan kepada masing-masing ketua RT setempat. Bantuan yang diberikan berupa paket makanan untuk ibu hamil, makanan balita, obat-obatan, serta pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat terdampak banjir. Dalam kegiatan ini, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan 200 paket bantuan, sedangkan BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan 300 paket bantuan. Kita di Sungai Rangas, dari ujung tadi udah kita bagi, jadi ini karena orangnya terlalu banyak, jadi kita serahkan ke RT-RT masing-masing. Mudah-mudahan bantuan kita yang seadanya ini sedikit meringankan beban mereka. Mudah-mudahan surutnya banjir yang ada di daerah kita, benua kita segera surut dan kembali normal seperti sedia kala. Banjir di Desa Sungai Rangas Hambuku berdampak pada sekitar 600 rumah dengan jumlah warga terdampak mencapai 1.700 jiwa atau 570 kepala keluarga. Kehadiran Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan disambut hangat oleh warga setempat yang merasa terbantu dan diperhatikan di tengah kondisi banjir yang masih melanda. Dan pemirsa, selain meninjau warga terdampak banjir di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jannah Muhyiddin juga melakukan kegiatan sosial kemanusiaan ke sejumlah titik terdampak lainnya. Dalam kunjungan di berbagai lokasi, Ketua TPPKK Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jannah Muhyiddin menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lanjut usia, serta warga yang membutuhkan layanan kesehatan. Pasti bisa. Ayo, iya. Saja ibu menyimpangan iwak awak. Orang mencari. Samping Maroni. Turun lah. Ini kakaknya, Pak. Bukan hanya gubernur dan ketua TPPKK Provinsi, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman bersama istri pun melakukan serangkaian peninjauan ke sejumlah titik terdampak banjir. Dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Hasnuryadi turut menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bersama komunitas supporter PS Barito Putra sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan untuk menguatkan warga di masa tanggap darurat banjir. Rangkaian kunjungan ini menjadi simbol sinergi kemanusiaan antara pemerintah daerah dan komunitas olahraga dalam memberikan dukungan moral serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di beberapa wilayah. Didampingi istri Dr. Gigi Eliana Trisha, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur menyapa warga, berdialog langsung, serta menyerahkan bantuan kebutuhan dasar di titik-titik genangan yang masih merendam permukiman. Oleh karena itu kami di sini bersama-sama pertama ingin silaturahmi. Pertama Ibu Ketua BKW Provinsi Kalimantan Selatan Eliana Trisha Hasnuryadi beserta jajarannya ingin silaturahmi dan melihat langsung masyarakat di sini bagaimana keadaannya setelah 2 minggu dan berharap ini cepat kembali normal lagi. Dan kami menyampaikan
bantuan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin tidak bisa memenuhi semuanya, tapi tentunya kita berharap tidak hanya kami saja, semua pihak bisa melakukan dengan baik. Karena kita tahu ya bagaimana kita selalu melakukan bersama-sama. Di sejumlah lokasi kunjungan, ratusan kepala keluarga terdampak banjir merasakan langsung kehadiran rombongan di tengah kondisi genangan air. Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, makanan anak, pakaian, serta perlengkapan kesehatan seperti vitamin, obat-obatan, dan masker. Penyaluran ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, IKA UNER Kalsel, dan komunitas supporter Barito Putra. Kami semua bersama-sama tentunya ingin silaturahmi dengan warga di sini, mendengarkan langsung dan melihat langsung apa yang dialami warga di sini. Sudah berapa lama Pak banjirnya Pak? Mulai dari tanggal 1 itu, tanggal 1 Januari itu. Lama. Dia sudah itu yang setengah bulan lebih. Setengah bulan. Iya, setengah bulan lebih, Pak. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini tentunya tidak sebanding dengan yang tadi dirasakan sudah 2 minggu, tapi paling tidak meringankan apa yang dialami oleh beliau-beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Wakil Gubernur mengajak warga untuk tetap menjaga semangat, kesehatan, serta memperkuat kebersamaan di tengah situasi sulit. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap proses pemulihan pasca banjir dapat berjalan lebih cepat sekaligus menumbuhkan semangat solidaritas di tengah masyarakat. Kita berpindah ke informasi lain pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin resmi melantik 11 pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan optimalisasi kinerja birokrasi. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung hikmat dan dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Riyadi Sulaiman, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jannah Muhyiddin. Gubernur menegaskan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pejabat tinggi Pratama dengan melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Selatan yang baru, Nuryadi, menjelaskan bahwa meski 11 jabatan telah terisi, masih ada 1 posisi yang menunggu keputusan pemerintah pusat. Yang bisa melaksanakan pelantikan yang sekian kalinya penuh dengan seleksi, ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Jadi mohon maaf yang hari ini tidak terpilih, mungkin belum waktunya. Jadi kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat atas yang dilantik pada hari ini, yang terpilih pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan diri yang belum bekerja di sini di provinsi dan juga yang pindah jabatannya bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Selain itu, BKD Kalsel mencatat masih terdapat 2 jabatan eselon 2 yang kosong serta 4 jabatan eselon 2 yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Pengisian jabatan tersebut menunggu arahan lebih lanjut dari Gubernur Kalimantan Selatan. Kita berpindah ke informasi lain lagi pemirsa. Pada Senin 5 Januari 2026, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menghadiri acara pengantar purna tugas Kepala BIN Daerah Kalsel dan Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini sekaligus pengantar tugas sejumlah pejabat di lingkungan Polda Kalimantan Selatan yang digelar di Auditorium Polda Kalimantan Selatan. Pengantar purna tugas diberikan kepada Kepala BIN Daerah Kalsel, Brigjen Pol Nurullah, dan Kepala BNN Provinsi Kalsel, Brigjen Pol Wisnu Andayana, yang selama ini berperan strategis dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di Banua. Dalam kesempatan yang sama, Polda Kalsel juga melepas sejumlah pejabat yang akan melanjutkan tugas di tempat baru, serta menyambut para pejabat pengganti sebagai penerus estafet kepemimpinan. Acara berlangsung hikmat dan dihadiri Ketua DPRD Kalsel, unsur Porkompinda, serta jajaran pejabat utama Polda Kalimantan Selatan. Kehadiran Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan komitmen sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas keamanan, penegakan hukum, serta pemberantasan narkotika di wilayah Kalimantan Selatan. Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan cenderamata dan tradisi pedang pora purna tugas.
sebagai simbol penghormatan dan apresiasi tertinggi atas dedikasi dan pengabdian kepada institusi dan negara. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barito Kuala yang digelar di lapangan 5 Desember Marabahan dan berlangsung meriah. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang dibacakan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, pemerintah provinsi menghimbau pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memperkuat koordinasi dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk lebih kreatif memanfaatkan potensi daerah, mengingat posisi strategis Batola yang merupakan bagian dari kawasan Banjar Bakula. Hari ini kita melaksanakan ulang tahun Barito Kuala yang ke-66, yaitu dengan Bupati Baharul Ilmi. Hari ini kita doakan mudah-mudahan Baharul Ilmi panjang umur dan bisa membangun Barito Kuala yang lebih bagus. Jadi yang pekerjaan yang udah bagus diperbaiki, yang belum kurang bagus dibagusi. Dan juga kita menghimbau kepada seluruh bupati tadi dalam momen ini siap siaga untuk menghadapi hujan ekstrem. Di Januari ini hujan ekstrem itu biasanya Januari sampai akhir Januari, bisa Februari pertengahan habis. Nah itu karena apa? Di Januari ini pun nanti ada MKG itu menyatakan bahwa ada rop tinggi, artinya pasang surut itu tinggi di tanggal 9 kan itu tinggi. Nah ini khawatirkan hujannya itu ekstrem, itu bahaya. Jadi sangat membahayakan lagi. Jadi mudah-mudahan jangan terulang seperti kemarin. Tapi masyarakat siap siaga dan himbauan nanti para bupati juga harus siap siaga juga di bulan Januari. Jadi mudah-mudahan kita bisa melewati pada bulan Januari ini dengan baik. Sejumlah program pembangunan akan terus didorong pemerintah provinsi, diantaranya perbaikan infrastruktur jalan, penanganan permukiman kumuh, serta dukungan sektor pertanian melalui budidaya kelapa ganja. Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barito Kuala tahun 2026 mengangkat tema Perangkul Semua Membangun Batola yang menekankan semangat gotong royong kebersamaan dan persatuan dalam pembangunan daerah. Demikian pemirsa, sejumlah informasi terkini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Warta Wasaka Kalsel sepekan edisi kali ini. Terus ikuti perkembangan berita seputar pembangunan Banua hanya di kanal resmi Setdaprop Kalsel. Saya Rini Dwi Mas Muda beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.